Yang kami hormati para OPD lingkup pemerintah Kabupaten Batangan. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bersam dan Forkopimcam Kecamatan Bersam. Yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Batangan. Yang kami hormati para tamu hadirin beserta santriwan dan santriwati yang kami banggakan. First of all, let's thank to Allah who has been giving us some mercies and blessings so that we can attend this reunion program without any troubles at all. Salawat and salam. Indonesia berprestasi. إخواني المسلمون السعداء، نحن نيابة عن عائلة كبيرة من معهد السلطان الإسلامية نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونشكر على dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Selanjutnya, umur kitab yang akan dipimpin oleh Ustaz Kiai Haji Fahmi Abdul Muttalib, pimpinan Pondok Pesantren As-Sultan. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wa al-rusul ila awwali wal musyafina wa akhirina wa wa li awwali muslimin wal mu'minin wal mu'minat sayyidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
Hadirin dimohon berdiri. Saat ini kita telah merdeka, teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bumi kita pada negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tahu ini ada teko. Apa nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan
dapat Ayo na tingin. Ya, pekabian. Banyak. Tutup lah. Dah. Banyak main ini, apa bau pula? Banyak bau stop lah. Sekok lagi dia biasa tuan. Takkan kena labu juga mana. Ada suju juga. Yang gelap-gelap mulai pula nyingi-nyingi. Tanya ni lah. Masa dia dalam pula ada lagi. Nampak ukur ada lain. Nombor 2 dah. Hanya ada nyingi-nyingi. Putih ni mana? Kalau kita sedang dia kuning pun tak ada satu. Ini lah poliman. Oh, duduk kalau. Kau di belakang dah. Kau tu nak apa? Ha? Tu nak nyomu pula sekok. Nyomu pula sekok. Itu dak. Kau tu tahu ni bandar. Itu dak ni dekat kafe Zat. Itu dak. Itu dak ni dekat kafe Zat. Oh, tu. 2 hari punya kau. Acara apa? Kau lagi. Kau ni mana dia? Itu dak ni kafe Zat. Mana ikut yang samping ah. So kalau goyang pula, kalau goyang ni dah. Goyang ni dah. Dia apa yang ini mana? Lain semua. Oh ni dah kau oi. Dia lama Yo, gerak gerak. Lebih gelap dengan tahan lagi. Ada nak nangin tak? Ada apa ini? Banyak
Kok kan yang lain kan? Enggak. Son sepo. Son rusak lah. Dari kuliah. Dari malam hari lepas bilang nak umumnya. Pemilihan Allah Tuhan yang kaya dapat percaya. Gedak gitu. Tuhan yang kaya Kenapa lagi kita? terima percaya hari kiamat percaya sampai dan sukses. Berdoa dijadikan Allah beriman Tuhan. Ukur manusia di berdoa
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami banggakan, kami hormati dan sangat terhormat Bapak Bupati Batanghari, yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekhna Buya Dr. Ar-Rabi Hadim Al-Fi, Bapak Kapolres Batanghari, Bapak Kejari Kabupaten Batanghari, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari yang kami hormati, serta para staf jajaran kepala dinas dan beserta asisten sekretaris desa dan Kabupaten Batanghari. Para Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari yang kami banggakan serta kami hormati, para unsur pimpinan pondok pesantren, para kiai, para ulama yang hari ini berkenan menghadiri acara Hari Santri, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para undangan sekalian, anak-anak kami, para santriwan dan santriwati yang pada hari ini bereforia dalam rangka Hari Santri Nasional. Bapak Bupati yang kami hormati, mengingat kondisi, kami dapat sampaikan bahwa selamat datang di bumi santri Pondok Pesantren As-Sultan. Yang saya hormati para sahibul bait, kiai, pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Batanghari, para guru pesantren. Kemudian yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai se-Kabupaten Batanghari. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Bumi Serentak Baregam. Yang saya hormati Bapak Dandim Jambi, Bapak Kapolres Batanghari, Bapak Sekda Kabupaten Batanghari, dan Bapak Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Batanghari. Yang saya hormati Ibu Kepala OPD Batanghari, Camat Mersam dan Ramil Mersam, Kapolsek Mersam, para ibu kepala desa dan beserta perangkatnya, dan para ketua BPD berta anggotanya se-Kabupaten Batanghari. Adik-adik para santriwan dan santriwati yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kecil sakti, yang gedang banamo, yang kecil tidak bisa saya sebut namanya, yang besar tidak bisa saya sebut gelarnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menjadi nabi penutup dan para penyempurna ajaran. Saya berterima kasih kepada panitia telah mengundang dalam memberikan sambutan ini secara daring dari kota Paris, Prancis, karena tugas saya sebagai anggota DPR RI. Waktu di Paris sekarang 5 jam lebih lambat dari waktu di Indonesia. Ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap dunia pesantren, dan sebagai alumni santri yang sampai saat sekarang, kebersamaan, kesederhanaan dan kemandirian yang kita lakukan sebagai santri sampai sekarang dapat saya rasakan. Kemudian sebagai anggota DPR RI yang mempunyai 3 tugas pokok: fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Saya ingin memulai sambutan ini dengan menjelaskan keberpihakan negara terhadap dunia santri. APBN telah menganggarkan dana untuk Kementerian Agama yang mengurus lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama mencapai 55,9 triliun untuk tahun 2022 dan naik 2,2 triliun pada tahun 2023 menjadi 58,1 triliun. Kemudian belum lagi lembaga pengelola dana pendidikan yang telah memberikan beasiswa kepada alumni santri sebanyak 239 orang untuk sekolah kuliah di dalam negeri, dan ada sekitar 30-50 orang untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Anggaran ini mencakup untuk biaya operasional sekolah bagi madrasah, pesantren, tunjangan profesi guru bagi guru-guru yang memberikan pendidikan,
di madrasah dan juga beasiswa. Salah satu program beasiswa tersebut adalah program beasiswa santri berprestasi. Tahun anggaran 2022 totalnya ada 552 santri yang dinyatakan lolos seleksi dan berhak mendapat beasiswa kuliah di 25 perguruan tinggi mitra, termasuk universitas bergengsi seperti Universitas Indonesia. Apa yang mau saya sampaikan adalah negara telah mengakui dan menunjukkan keberpihakan kepada santri dan urgensi madrasah. Karena itulah semangat rancangan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tidak boleh mencederai pesantren dengan tidak taat terhadap Undang-Undang Pesantren. Dalam RUU Sisdiknas hanya menyebutkan satu jenis pesantren di dalam sistem pendidikan nasional, padahal Undang-Undang Pesantren yang bersifat lex spesialis telah mengakui dan memperluas jenis-jenis pesantren. Penting diketahui merujuk pada sejumlah ketentuan di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Sisdiknas pasal 47, pasal 74 dan 120 yang menyebutkan hanya pesantren yang membentuk pengajian kitab kuning. Padahal apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, jelas disebutkan bukan hanya satu saja, tapi ada 3 jenis pesantren. Selain pesantren tradisional yang mengajarkan kitab kuning sebagai yang mengajarkan berbentuk pengajaran dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin, juga pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Saya bersama fraksi Partai Nasdem akan memberi perhatian khusus agar RUU Sisdiknas tidak menjadi undang-undang yang mencederai dunia pesantren. Karena sejarah telah mencatat bahwa dunia pesantren telah bekerja berdaya menjaga martabat kemanusiaan sebagaimana tema yang diusung dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara. Bahkan alumni santri tidak hanya menjadi ustadz dan kiai. Ada banyak alumni pesantren yang jadi pengusaha sukses. Juga telah banyak yang menjadi pemimpin di daerah, baik bupati dan gubernur, bahkan banyak yang telah menjadi anggota DPR RI, menteri, wakil presiden, dan bahkan presiden. Poinnya adalah masa depan pesantren dan masa depan santri bukan hanya menjadi tanaman-tanaman akhirat sebagai bekal abadi, tetapi juga menjadi kunci sukses dalam kehidupan dunia. Saya sekali lagi berterima kasih kepada wali santri yang telah memberikan kepercayaan pendidikannya kepada pesantren sehingga menjadi teladan untuk di setiap lini kehidupan berbangsa dan negara. Akhirnya, izinkan saya Hasbi Ansori selaku anggota DPR RI dari fraksi Nasdem daerah pemilihan Provinsi Jambi dan alumni santri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2022 kepada para santri dan alumni, serta yang saya muliakan ustadz dan kiai yang telah bekerja menabur benih martabat kemanusiaan. Sekali lagi selamat. Sebagai alumni santri, saya turut berbangga dan berbahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersehat, kesempatan kuat untuk hadir di pondok pesantren As-Sultan ini dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2022. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Buya Dr. Karasi Hasim, terima kasih Buya sudah hadir di Kabupaten Matahari. Selamat datang di bumi serentak Baregang. Selama ini nengok Buya tuh lewat daring gitu, jangan lewat tatapan muka langsung. Mudah-mudahan tausiah beliau nanti akan memberi pencerahan kepada kita semua untuk kita lebih optimis lagi
dalam rangka memerangi kemiskinan dan memerangi kemodohan sehingga matahari masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Bapak Lohot, terima kasih Pak Lohot, walaupun sudah tua masih bisa hadir. Yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Asuton Guru Fahmi yang telah menyiapkan kegiatan pada hari ini beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua FKPP Provinsi Jambi Buya Putih. Wah, ini kawan saya di Muara Jambi dulu sering menggagas merancang kegiatan hari santri, tapi saya tidak bisa hadir karena saya posisi sekda saja. Sekda itu nyiapkan gawe-nya, mana ini Buyalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, saya tadi hadir bersama Bapak Kapolres Batanghari, Bapak Bambang Muranto, dan juga Pak Kajari Batanghari, Bapak Sugi Karpalo. Terima kasih Pak, luar biasa. Bapak Pembina Kabupaten Batanghari sangat perhatian dan sangat serius dengan dunia santri di Kabupaten Batanghari. Yang kami muliakan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batanghari, Bapak Dr. Anand Haji Badawi. Terima kasih nih. Kemudian Ketua FKPP Kabupaten Batanghari, Buya Saifuddin. Terima kasih Buya beserta seluruh jajaran, para gus-gus muda. Ada Pak Keholid juga di sini. Ini banyaknya tuan-tuan guru yang saya muliakan. Mohon maaf nanti kalau namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doanya tetap kita harapkan dan mengingat dan juga kita harapkan supaya hidup kita benar sesuai dengan cara yang bisa. Yang kami hormati para wali santri, para orang tua santri yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik, anak-anak, santri dan santriwati yang di Batanghari menurut data Kementerian Agama berjumlah 7.990. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Kasbi yang hadir 8.000. Berarti ada hampir semua santri di Batanghari hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kami hormati Pak Sekda, para Kepala OPD, Pak Camat, Kepala Desa, dan Ketua BPD, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang pertama, apresiasi kami kepada seluruh panitia dan seluruh pengasuh pondok pesantren di Batanghari yang telah bersemangat untuk melaksanakan kegiatan hari santri ini. Kita yakin dan percaya bahwa ini menjadi stimulan merangsang kita kembali bahwa negara ini adalah salah satu hasil perjuangan dari santri. Tadi disampaikan filosofi ditetapkannya hari santri ini adalah resolusi jihad. Jihad untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu. Perlu kita ingat bersama bahwa jihad kita tidak akan pernah selesai. Ada jihad yang mesti kita laksanakan saat ini. Bagaimana kita bisa memerangi kemiskinan. Untuk memerangi kemiskinan, untuk mengatasi kemiskinan, kita perlu pendidikan, kita perlu ilmu. Dan pesantren itu mungkin diajarkan secara utuh. Saya mendapat ilmu dari Buya Arasi bahwa salah satu kelebihan pondok pesantren adalah adab yang baik dari anak didiknya. Kita tahu manusia Indonesia seutuhnya, SDM yang berkualitas adalah manusia yang badannya sehat, otaknya cerdas, dan imannya kuat. Alhamdulillah itu semua diajarkan di pondok pesantren. Kami juga para alim ulama, tuan guru sudah merancang bersama seluruh pengasuh pondok pesantren untuk melakukan perikatan kerjasama. Bagaimana dunia kesehatan, sanitasi pondok pesantren berjalan lebih baik lagi. Saya singkat karena banyak kejadian, tapi makasih jangan patah semangat. Karena bagaimana kita bisa tadi semua dibersihkan kembali lingkungan sekitar kita, juga kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, bahwa bagaimana penyebaran DPD melalui nyamuk dan tikus melalui bakteri. Kita yakin apabila lingkungan kita sehat, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya alhamdulillah bisa hadir di sini karena tadi malam Buya badan saya sudah agak mikir karena 2 minggu ini kegiatan saya padatnya. Kalau tidak bisa juga hadir di hari ini bahaya. Karena tahun kemarin ini susah untuk melaksanakan dari santri. Dulu waktu sekda tidak bisa juga hadir di hari santri. Ya alhamdulillah hari ini bisa hadir. Akhirnya lama-lama kita dibutuhkan dengan KPP ini kan. Jadi KPP ini kan
kiai-kiai muda yang siap lahir batin. Jadi tausiah bisa, betul pun baik juga. Dan Pak Saifuddin, nanti bagaimana peringkatan di antara kita bersama betul kita tingkatkan. Nanti tadi saya sempat sampaikan kepada Bu Yanasi juga, kita akan memasukkan pelayanan kesehatan ke seluruh pesantren di Kabupaten Batanghari. Dan kemarin juga dengan FKPP Kabupaten Batanghari kita pengen mendesain, membuat roadmap bagaimana pesantren ini bisa mandiri di Kabupaten Batanghari. Saya coba pelajari berdirinya beberapa pesantren di Batanghari yang dimodalkan dengan tekad dan semangat yang kuat, itu bisa terlaksana. Kita yakin apabila tekad dan semangat ini terus kita pertahankan, optimisme ini terus kita pertahankan, bahwa kita bisa melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Tadi waktu pergi ke sini saya banyak mendahului mobil-mobil yang mengangkat adik-adik santri dan santriwati di dalam mobil bak terbuka. Begitu semangatnya adik-adik untuk hadir di kegiatan hari ini. Ingatlah adik-adik semua bahwa kita diberi kesempatan oleh orang tua kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kita. Tidak ada yang diminta oleh orang tua kita selain anak yang soleh dan soleha. Kami yakin dan percaya apabila semangat peringatan Hari Santri ini terus kita tularkan pada saat kita menimba ilmu, insya Allah itu semua akan tercapai. Terima kasih atas segala sambutan yang disampaikan oleh Bapak. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk menciptakan. Mencintai itu sopan. Itu mencintai itu. Dulu mana ada padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Sarangnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tadi terhormatnya sudah banyak ya, jadi saya ibit saja. Kalau kata orang santri al-marja' as-sabiq. Tapi yang paling saya cintai dan hormati 3 golongan. Pertama, santri. Tepuk tangan buat santri. Dan yang kedua, gurunya para santri, para masyayikh, para kiai, para ustadz, ustadzah. Uhibbukum billah. Saya cinta kepada antum semua. Dan yang lebih khusus lagi, wali, udah jadi wali nih, tapi bukan waliullah, wali santri yang telah melepas anaknya, merelakan anaknya. Dulu guru kami ditanya sama jamaahnya, kenapa anaknya ditaruh pesantren, padahal anaknya cuma 1. Apa kata beliau? Kalau kau cinta anak, pisahkan anak dari orang tua, hajarkan dia ilmu bermanfaat, serahkan kepada ahlinya. Tuh, anaknya sekarang jadi orang alim. Jadi sayang sama anak bukan dipeluk-peluk, sayang kepada anak, kita lepas anak. Maka kalau santri ini kan belum bisa diarabkan ya Kiai ya. Santara yusantiru, nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi santri sudah masuk ke dalam beberapa teks Arab hari ini.
Jadi bolehlah kita buat tahmid. Alhamdulillahilladzi ja'alana min santri. Bahasa Arab bid'ah itu dia ya. Para masyayikh, para kiai, para umara, para pengetua adat yang tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Ini alhamdulillah Allah sayang sekali. Bila saya ceramah adem, narsis. Ini tidak mungkin, tidak ada satu biji zarah pun di alam kecuali Allah atur, apalagi awal. Ini diatur oleh Allah semua. Walaupun satu dua orang saya lihat masih gerakan ya. Mari kita baca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjadi santri itu bahasa kita, tapi bahasa Arabnya kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang alim. Kalau belum jadi alim, jadilah orang yang belajar ilmu. Muta'allim itu bahasa kitanya santri. Ada satu hal yang membuat santri ini beda, Pak Bupati. Ada hal yang membuat mereka tidak akan pernah jadi teroris. Benar santri tidak ada teroris ya? Benar? Santri nggak ada jadi teroris. Santri yang berakidah Ahlussunnah tidak pernah diajarkan jadi teroris, karena mereka tahu bab jihad itu kapan dipelajari. Santri, apa yang hebat pada mereka? Yang hebat kata ulama, la yu'khadzul ilm min suhufi. Tidaklah boleh belajar kepada orang yang belajarnya otodidak atau hanya belajar lewat YouTube. Orang begini nggak boleh jadi kiai, nggak boleh jadi guru. Kalau dia jadi guru, maka yang terjadi nanti adallahun nas, adallan nas. Dia akan menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia. Hari ini banyak orang mau sehat secara kolmu, maka dia sebut hijrah, benar ya? Tapi orang Aswaja pernah nggak nyebut hijrah? Kita nggak perlu hijrah lagi, kiai. Yang hijrah itu kan yang nggak ngerti sarungan ini. Tadi saya candain Pak Bupati, sarungnya keren Pak Bupati. Tapi aneh, ada orang ngomong saya hijrah dari Aswaja. Aneh gak tuh? Itu kayaknya salah didik tuh orang. Ada yang ngomong saya hijrah dari NU, hijrah dari Muhammadiyah. Itu keliru. Hijrah itu mimma nahallah. Begitu dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah itu yang meninggalkan yang Allah larang. Oh ternyata bagi kawan, hijrah dari Aswaja itu nggak tahlilan lagi, nggak tawasulan lagi. Kacau nggak? Maka mohon maaf para kiai, saya tidak mau menggurui. Ini wasiat cinta. Hati-hati, pesantren kita sekarang kitab akidahnya sudah diganti, bukan Ahlussunnah lagi. Kitab Syekh Saleh Fauzan, coba cek. Di kitab itu dia mengatakan bahwa Maulid Nabi tasyabbuh bin Nasara. Hati-hati Pak Kiai. Mohon maaf, saya bukan ingin mengajari, mengingatkan. Sejak kapan nih kita masuk ke pesantren? Ini orangnya masih hidup di Saudi. Dia imam Wahabiyah. Akidahnya membatalkan akidah kita, fikihnya membatalkan fikih kita. Tapi kok kiai santai aja mengajarkan kitab itu? Mohon maaf. Apa kata dia tentang tawassul tabarruk? Syirik, bahkan syirik akbar. Dia menyebut tawassul, menyebut tabarruk, syirik akbar. Berarti Pak Kiai ini musyrikun. Benar Pak Kiai? Lah kitabnya diajarkan di pesantren kita. Judulnya Akidah Ahlussunnah, Kitabut Tauhid, tapi isinya takfiriyah, mengkafir-kafirkan, minimal membid'ahkan. Ini mohon Pak Ketua nih, Ketua pesantren nih, mohon dimusyawarahkan itu dengan para kiai. Ini bahaya.
Ini ibarat api dalam sekam, nunggu aja. Nunggu waktu, murid nanti akan menghadang, membid'ahkan kiainya. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Tapi di sini aman ya? Saya nggak yakin aman-aman juga. Coba cek aja ntar kitab pesantrennya. Mana kitab Aqidatul Awam? Mana kitab Ummul Barahin itu? Kok hilang? Syarah Nasafiyah kok hilang? Dulu kitab kuning isinya itu. Sudah berganti dengan kitab putih. Ya dokter, ini kewajiban kita. Ini pahit. Habis ini nggak diundang lagi juga nggak apa-apa, Kiai. Nggak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan ini karena si pengarang kitab ini, dan kitab ini sudah diajarkan bertahun-tahun di pesantren. Apa kata si muallif kitab? Maulid Nabi, tashabbuh, menyerupai Nasrani. Menyerupai dari mana? Lalu dia pakai hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Menyamakan dengan Nasrani berarti menyamakan dengan orang yang tidak percaya kepada nubuat Nabi Muhammad SAW. Mohon diperbaiki itu. Kan kitab tidak ada yang suci cuma Al-Quran. Nggak ada lagi yang suci melebihi ini. Jadi kitab kuning boleh diganti, Al-Quran tidak boleh diganti. Bahkan nih Pak Polisi sekarang menghadapi masalah, ya, ada namanya PCS, Pak, benar Pak? Polisi Cinta Sunnah. Waduh gawat, ya. Judulnya keren Pak, Polisi Cinta Sunnah, tapi kiai-kiai ini kali bid'ah semua bid'ah. Mohon maaf, saya menyampaikan qaulul haq wa in kana murra. Saya akan sampaikan, walaupun baik kita sampaikan, ya. Semoga jadi obat. Gak usah khawatir para umara. Santri-santri ini mendoakan pemimpin setiap hari. Ya, benar nggak? Para kiai kita doain pemimpin nggak tiap hari? Walaupun kita nggak nyoblos, kita doain tiap hari kok. Doain tiap hari. Karena itu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, perintah dari para masyayikh. Maka saya kalau doa, Allahummarham man tawalla ala umur biladina. Ya Allah, rahmati siapapun yang urus negeri ini, apapun jabatannya, apapun urusannya, rahmati dia. Kita nggak benci. Kalau yang mengajarkan kebencian berarti dia sudah masuk ke ranah politik. Nah, itu sudah bukan bagian saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini harus hati-hati di kitab pesantren. Tidak semua kitab gundul itu sahih. Ya. Sampai sekarang masih ada kiai, mohon maaf nih kiai, tiap tahun, tiap bulan ngomongin utlubul ilma, carilah ilmu. Tapi dia sendiri nggak cari ilmu tentang hadis ini. Masih dibaca juga hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi qala Rasulullah. Kapan Rasulullah ngomong begitu? Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan ulama. Saya dari kecil dengan seorang kiai ngomong begitu, sekarang umurnya udah sekian masih baca hadis itu. Dia suruh orang belajar, dia nggak belajar. Maklum, para kiai ini bingung mau belajar sama siapa lagi. Nggak ada lagi yang lebih alim dari dia. Benar Pak Kiai? Kadang-kadang ada 1-2 kiai yang aku begitu. Padahal setiap ada orang alim, ada yang lebih alim darinya. Betapapun hebatnya ilmu kita, ada yang bergelar, ada yang berlakok, macam-macam. Tapi semua ini berkah para masyayikh. Maka disebutkan dalam hadis, al-alim wal muta'allim syarikan fil ajr. Kiai dan santri itu sama-sama dapat kehormatan, reward, pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saya kalau salaman sama santri itu nggak pernah nolak.
tangan saya biarin aja, karena saya pengen dapat berkah dari cium tangan mereka. Walaupun dia berkeyakinan ingin dapat berkah dari tangan kita yang hina. Enggak, justru bibir mereka yang belum berdosa, air ludah mereka yang isinya zikir, nempel di tangan, berkah Pak. Jangan-jangan kita ini yang merasa dulu kiai, sudah ustaz, batin kita kotor karena sombong, batin kita terlalu santai. Justru ketika bersalaman dengan santri itulah dosa-dosa kita digugurkan Allah. Apa kata Nabi? Ma yatasafahani musliman, tidaklah bermusafahah dua orang muslim kecuali Allah ampuni sebelum tangannya berpisah. Jadi ketika tangannya pisah, maka dosanya gugur. Tadi Pak Fadil Arif ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini boleh saya ceritain banyak. Kata beliau, ini pandangan Pak Fadil Arif nih, Pak Bupati. Menurut saya, kata beliau, Islam itu penghormatannya dengan berdiri. Wah, cakep nih. Ini saya zaman lalu itu. Ar-Razi zaman lalu, begitu. Makanya saya dulu, Pak Bupati, kalau salaman sama kiai begini aja. 3 tahun. Karena menganggap cium tangan syirik. Tahu-tahu saya berguru kepada Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan beliau mencium salah satu tangan zuriat Nabi yang itu adalah muridnya. Wah, nggak mungkin guru saya orang alim mengamalkan sesuatu yang bid'ah, nggak mungkin. Karena dalil itu ada dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah nih santri-santri, orang alim itu dalil. Dalil itu bukan hanya ini cetakan, ini lembaran dalil. Dalil itu hidup di dalam diri orang alim. Oleh karena itu ulama itu hujjatullah 'alal alamin. Kiai-kiai kita ini, guru-guru kita ini hujjah Allah di muka bumi. Maka sah jika orang bertanya, kamu tahu dari mana amalan ini? Cukup dia katakan, dulu kiai saya beramal seperti ini. Itu sah. Itu bukan taklid. Itu sah. Karena dulu Imam Syafi'i sering ngomong begitu. Qala syekhuna, qala syekhi. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu an taqula haddatsana. Ilmu itu kalau kamu nukil dari gurumu, guruku bercerita kepada kami, guruku menyampaikan kepada kami. Kalau sekarang lain ya. Sekarang trennya kalau disebut ilmu apa? Quran ayat sekian, nomor sekian, begitu ya? Itu indeks bukan ilmu. Indeks bukan ilmu. Ilmu itu fis sudur. Nggak ada nomornya di sini. Nomor-nomor surat, nomor-nomor hadis baru ada seabad belakangan ini. Sebelumnya belum ada. Maka santri-santri kalau emang mau hafalkan nomor boleh, tapi yang inti hafal yang di dalam nomor itu. La'anna al-ilma laysa birraqam. Ilmu itu bukan menyebutkan angka. Tapi mah hebat kalau ada orang menyebutin angka, hebat. Saya takjub. Jadi kiai-kiai kita ini hujjah. Yang mereka amalkan pasti ada dalilnya. Benar nggak Pak Kiai? Mungkin nggak pakai halu beramal. Nggak mungkin ya? Pasti pakai baca kitab atau mendapatkan dari guru, ijazah dari syekh, diamalkan. Nggak ada kiai-kiai buat amalan. Aduh, ini masa ini nggak usah khawatir itu, tenang aja, sengaja bikin gantungan aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, salawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Wah, panas. Berarti bentar lagi ceramah ya. Bapak Ibu, para santri, para masyayikh, para kiai. Suatu kali seorang tabi'in namanya Ikrimah. Ikrimah ini budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Budak nggak punya ayah, nggak punya ibu, tidak merdeka. Karena dia budak, gampang diatur. Setelah dimerdekakan, dikasih makan, dikasih baju, dimandikan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mulai hari ini kamu jadi santri saya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Diajarkan Quran huruf per huruf, hadis kalimat per kalimat, cara sholat gerakan per gerakan, zikir harfan-harfan. Apa yang terjadi? Ikrimah diikat kakinya dengan kaki Abdullah bin Abbas. Setiap kali Ikrimah mau lari, ketarik. Padahal dia masih kecil, kurus, tarik. Kalau mau ngantuk, ditepuk-tepuk, bukan digampar, ditepuk-tepuk, bukan digampar ya. Oh, kalau guru kita dulu pakai rotan. Tapi Abdullah bin Abbas ditepuk-tepuk, dibangun. Bangun, lagi. Akhirnya Abdullah bin Abbas berhasil memilih yang tadinya pakai ikat, pakai